Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul tentang analisis pengenalan pola citra jus mangga dan jus kueni menggunakan metode GLCM dan LBP. Lanjut. Adapun anggota kami yang beranggotakan David Manuel, saya sendiri, Diki Sambora Sitompul, Muhammad Ridho 12, Sandri Yuliana Sialagan, dan juga Sylvia Wulandari Situngkir. Adapun agenda dari kelompok kami yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Pendahuluan akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang melatar belakangi penelitian kami adalah buah-buahan tropis seperti kueni atau Mangifera odorata dan mangga atau Mangifera indica merupakan komoditas yang banyak digemari di Indonesia karena rasanya yang manis, aromanya yang khas, serta kandungan gizinya yang tinggi. Kedua buah ini sering diolah menjadi berbagai produk olahan, salah satunya adalah jus buah. Di antara produk olahan tersebut, jus kueni dan jus mangga memiliki tampilan dan tekstur yang mirip sehingga seringkali sulit dibedakan secara kasat mata. Oleh karena itu, diperlukan metode pengenalan pola yang mampu membedakan kedua jenis jus tersebut secara akurat berdasarkan citra visual. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis tekstur citra menggunakan metode Gray Level Co-occurrence Matrix atau GLCM dan Local Binary Pattern atau LBP. Metode GLCM mampu mengekstraksi informasi tekstur berdasarkan hubungan spasial antar piksel, sementara LBP menyoroti perbedaan lokal dalam pola intensitas piksel. Kedua metode ini diharapkan dapat mengenali dan membedakan citra jus mangga dan jus kuene secara lebih efektif dan efisien. Kemudian metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah metode GLCM atau Gray Level Co-occurrence Matrix, di mana teknik ekstraksi fitur tekstur dalam pengolahan citra digital yang menganalisis hubungan spasial antara pasangan piksel dengan tingkat keabuan tertentu. GLCM bekerja dengan membentuk matriks yang mempresentasikan frekuensi kemunculan pasangan nilai piksel pada jarak dan arah tertentu, seperti 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Pada GLCM, parameter tekstur yang digunakan diantaranya yang pertama adalah kontras atau tingkat perbedaan antara piksel dan tetangganya. Yang kedua, correlation atau korelasi antara piksel. Kemudian ada energi, yaitu kekompakan tekstur. Yang terakhir adalah homogeneity atau keseragaman tekstur. Yang kedua adalah metode LBP atau Local Binary Pattern. Teknik ekstraksi fitur tekstur yang digunakan untuk menggambarkan pola tekstur lokal pada citra digital. LBP bekerja dengan membandingkan nilai intensitas piksel pusat dengan piksel-piksel di sekitarnya dalam suatu wilayah kecil. Setiap piksel tetangga diberi nilai biner berdasarkan apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil dari piksel pusat. Kemudian nilai-nilai biner tersebut dikonversi menjadi bilangan desimal yang merepresentasikan pola tekstur lokal. Pada pengumpulan data, kami menggunakan citra jus kueni dan jus mangga, di mana masing-masing objek, yaitu jus mangga dan jus kueni, memiliki 50 gambar sebagai bahan evaluasi dan analisis. Masing-masing objek memiliki rasio 1:1 dan diambil menggunakan iPhone 13 Pro di dalam ruangan dengan jarak dengan objek sekitar 10 cm. Proses masing-masing jus buah dilakukan selama 5 menit. Untuk hasil dan pembahasan untuk metode GLCM akan dijelaskan oleh Sandro. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk hasil dan pembahasan pada metode GLCM. Pada penelitian kami ini, berikut adalah tampilan heat map rata-rata fitur dari GLCM pada setiap label, di mana eh, pada sumbu X yaitu ada fitur-fitur GLCM, yaitu kontras, dissimilarity, homogeneity, energy, correlation, dan ASM. Dan juga ada fitur warna
yaitu rata-rata red, rata-rata green, dan rata-rata blue. Pada sumbu Y ada label jus yang terdapat dua label yaitu jus kueni dan jus mangga. Untuk hasil analisisnya dapat dilihat kontras dan dissimilarity jauh lebih tinggi pada mangga yang menunjukkan bahwa gambar mangga memiliki perbedaan intensitas piksel yang lebih kuat. Kemudian perbedaan yang selanjutnya dapat dilihat pada fitur homogeneity dan energi yang lebih tinggi pada kueni, yang menandakan bahwa tekstur kue ini lebih seragam dan tidak terlalu bervariasi. Untuk hasilnya, fitur kontras pada kue ini sebesar 55,85 dan mangga 113,60, di mana mangga memiliki tekstur yang lebih kontras. Kemudian pada fitur dissimilarity, kue ini dengan nilai 4,73 dan mangga 7,79. Yang menandakan bahwa mangga lebih tidak seragam antar pikselnya. Kemudian pada fitur homogeneity, dengan rata-rata pada kue ini sebesar 0,2406 dan mangga 0,1450, yang menandakan kue ini lebih halus dan seragam. Kemudian pada fitur energi, rata-rata pada kue ini 0,0564 dan mangga 0,0370, yang menandakan kue ini punya tekstur yang lebih teratur. Kemudian pada fitur correlation, pada kue ini dengan rata-rata 0,4690 dan pada mangga 0,4443, di mana menunjukkan korelasi antar piksel mirip sedikit lebih tinggi di kue ini. Dan terakhir pada fitur ASM, pada kue ini dengan rata-rata sebesar 0,0032 dan mangga 0,0041, di mana ASM pada mangga sedikit lebih besar, yang artinya strukturnya lebih tetap. Kemudian pada fitur warna, ada rata-rata red dan rata-rata green yang cukup mirip antara keduanya. Dan untuk rata-rata blue, sedikit lebih tinggi pada mangga yang menunjukkan bahwa mangga memiliki warna biru yang lebih kuat daripada kue ini. Dapat disimpulkan, fitur GLCM-nya efektif membedakan tekstur antara kue ini dan mangga, di mana mangga cenderung memiliki tekstur lebih kasar dan tidak homogen dibandingkan kue ini. Untuk RGB juga memberikan hasil yang tidak terlalu berbeda jauh. Kemudian, berikut adalah box plot perbandingan ciri tekstur dan warna antara jus kueni dan jus mangga. Untuk hasilnya, tidak ada perbedaan dengan pada heat map, hanya saja penyajian hasilnya yang berbeda. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, untuk selanjutnya pada grafik tertera menunjukkan hasil visualisasi PCA atau Principal Component Analysis dari fitur citra digital jus kueni dan jus mangga. Adapun sumbu X dan sumbu Y merupakan hasil reduksi dimensi dari fitur GLCM dan RGB menggunakan PCA yang bertujuan menyederhanakan data menjadi dua dimensi agar bisa divisualisasikan. Titik biru atau kueni dan titik oranye ataupun mangga menunjukkan representasi masing-masing gambar jus setelah direpresentasikan dalam ruang dua dimensi PCA. Titik biru dan oranye terlihat terpisah dengan jelas, yang artinya fitur yang diekstrak dari gambar jus kueni dan mangga memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat dibedakan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa model klasifikasi berbasis fitur ini berpotensi menghasilkan akurasi tinggi, karena data antar kelas tidak saling tumpang tindih secara signifikan. Adapun untuk slide selanjutnya, pada grafik selanjutnya, menampilkan rata-rata nilai warna RGB dari citra jus. Sumbu X menunjukkan label jenis jus, yaitu kueni dan mangga, dan sumbu Y menunjukkan rata-rata nilai intensitas dari masing-masing kanal warna, yaitu ada merah, hijau, dan biru. Warna merah merupakan rata-rata nilai rata kanal merah, begitu juga dengan hijau dan juga warna biru. Nilai rata-rata kanal merah dan hijau hampir sama antara jus kueni dan mangga, yaitu merah sekitar 225
dan hijau sekitar 185. Perbedaan paling mencolok terlihat pada panel warna biru. Jus kue ini memiliki nilai biru lebih rendah, yaitu sekitar 40-an, dan jus mangga memiliki nilai biru lebih tinggi, yaitu sekitar 50-an. Hal ini artinya bahwa meskipun kedua jenis jus memiliki dominasi warna yang mirip, ada sedikit perbedaan spektrum warna biru yang dapat dimanfaatkan untuk klasifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Ridho. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil visualisasi dari metode Local Binary Pattern atau LBP, di mana pada gambar pertama menunjukkan cita grayscale yang mempresentasikan intensitas cahaya dari permukaan jus tanpa informasi warna. Pada gambar kedua, itu adalah hasil dari proses LBP yang menyoroti pola tekstur mikro pada citra, terlihat seperti bintik-bintik halus yang menggambarkan struktur permukaan. Sementara itu, grafik histogram di sebelah kanan menunjukkan distribusi nilai-nilai pola LBP yang mencerminkan frekuensi kemunculan pola tekstur tertentu dalam citra. Pola-pola ini dapat dijadikan fitur penting dalam proses klasifikasi citra berbasis tekstur, seperti untuk mengidentifikasi kualitas atau jenis buah yang digunakan. Selanjutnya. Nah, pada slide tersebut, ini adalah hasil analisis citra jus mangga. Pada gambar pertama itu citra grayscale yang memperlihatkan tekstur permukaan jus mangga dalam skala abu-abu yang berfungsi sebagai dasar untuk ekstraksi fitur tekstur. Pada gambar kedua merupakan hasil transformasi LBP yang menonjolkan pola-pola tekstur lokal di seluruh citra. Terlihat dalam bentuk titik-titik samar yang memiliki distribusi mikrostruktur permukaan. Lalu pada grafik histogram di sebelah kanan menunjukkan frekuensi kemunculan nilai-nilai pola LBP, di mana setiap batang mencerminkan seberapa sering suatu pola tertentu muncul. Distribusi histogram ini mencerminkan karakteristik untuk tekstur jus mangga dan dapat dijadikan sebagai fitur dalam proses klasifikasi citra atau identifikasi kualitas buah secara otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kesimpulan dari hasil penelitian kami adalah berdasarkan hasil penelitian mengenai pengenalan pola citra jus mangga dan jus kue ini menggunakan metode Gray Level Co-occurrence Matrix atau GLCM dan juga Local Binary Pattern atau LBP, dapat disimpulkan bahwa kedua metode tersebut efektif dalam mengekstraksi ciri tekstur dari citra jus. GLCM mampu menggambarkan hubungan spasial antar piksel sehingga memberikan informasi statistik tekstur yang berguna, sementara LBP mampu merepresentasikan pola mikrotekstur secara lokal. Baik, begitulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.